Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absar yang kali ini ready menemani Anda, tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial kali ini bersama dengan BPS Kabupaten Magelang. Dan Kalista akan menemani Anda bersama narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM kali ini selama 1 jam ke depan. Jadi buat Anda yang ingin bergabung, Kalista membuka kesempatan di line WA 0815 78968 968. Siaran ini bisa Anda dengarkan secara langsung di live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Kita langsung saja sapa narasumber kita yang sudah hadir kali ini. Ada Bapak Kus Haryono selaku Kepala BPS Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kalista. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah hari ini baik. Sehat ya Pak ya? Agak sedikit kurang sehat tapi Alhamdulillah tadi pagi ya. Sepanjang perjalanan sudah dengerin Pak Suryan ya, jadi agak ini ya. Semangat. Pagi-pagi Surya Gemilang ya. Iya. Dengan lagu-lagunya jadi tambah seger lah suasana. Oke, siap. Dengerin 812 juga nggak sama Kalista Pak? Iya. Oke, tapi biarpun agak sedikit gak enak badan tapi tetap semangat dong Pak. Ya, siap. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Wahyu Heri Wibowo selaku Ketua Tim Analis BPS Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak Wahyu. Pagi Mbak Kalista. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, enggak enak badan kan Pak? Enggak. Jangan ya Pak ya. Cuacanya juga soalnya nggak menentu ini ya Pak ya. Iya, Bentar lagi panas dan hujan. Iya baik. Oke, dan kami Sahabat Gemilang akan menemani Anda tentunya 1 jam ke depan membahas topik yang menarik, statistik dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita mendengar kata statistik, mungkin yang terbayang hanya deretan angka yang rumit ya dari BPS. Padahal Sahabat Gemilang, statistik tuh sangat dekat banget dengan kehidupan kita loh. Dan bisa menjadi kunci untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan juga relevan. Nah, kita akan bedah tuntas manfaat data BPS dalam kehidupan sehari-hari melalui program kerjasama kali ini dengan BPS Kabupaten Magelang. Oke, kita langsung aja ke Bapak Kus selaku Kepala BPS Kabupaten Magelang. Pak Kus, BPS itu kan memiliki tugas dan wewenang dalam menghasilkan dan menerbitkan berbagai macam data dan indikator kan. Dan secara garis besar, apa aja kategori publikasi statistik yang dihasilkan BPS ini sendiri Bapak? Monggo. Iya. Terima kasih Mbak Kalista dan Sobat Gemilang yang berbahagia. Jadi ini kesempatan yang kesekian kali Alhamdulillah bisa kembali hadir di tengah-tengah Sobat Gemilang. Ini kita dalam rangka literasi statistik ya. Jadi tadi disampaikan bahwa statistik sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Tetapi memang yang kita tahu kalau di terutama di dunia pendidikan gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah dengar kata statistik itu yang mereka rasakan adalah pusing yang pertama kali. Iya benar Bang. Bergelut dengan angka-angka dan itu biasanya jadi momok gitu ya pelajaran terkait dengan statistik. Ya, jadi terkait dengan statistik, jadi kita BPS adalah badan atau lembaga pemerintah yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan ya data-data statistik yang dibutuhkan oleh khususnya oleh pemerintah dalam perencanaan, evaluasi maupun monitoring pembangunan. Jadi BPS itu official statistik, Mbak. Kita tahu bahwa data sangat banyak ya. Jadi data sangat semua orang bisa menghasilkan data, semua dinas, instansi, lembaga bisa menghasilkan data lah. BPS ini bertugas juga menghasilkan data resmi kita, data statistik namanya. Jadi memang ada sedikit perbedaan Mbak antara
data dengan data statistik ya. Jadi kalau data kita tahu sehari-hari kita pun dalam setiap kegiatan kita menghasilkan data gitu ya. Mungkin Mbak Kalista berjalan dari rumah ke sini gitu ya, itu ada datanya kan, berapa kilometer jarak dari rumah, berapa kecepatan, itu kan data ya. Nah, bedanya dengan data statistik adalah data yang dikumpulkan atau dihasilkan, diproses, dipublikasikan yang sudah melalui kaedah-kaedah statistik yang sudah terstandarisasi. Gitu. Jadi itu perbedaan antara data dengan data statistik gitu ya. Jadi beberapa data yang kita hasilkan, jadi untuk BPS itu ada kegiatan yang namanya sensus. Jadi sensus itu sifatnya menyeluruh ya. Jadi populasinya adalah seluruh populasi, domainnya adalah seluruh populasi. Sementara di sampingnya ada sensus, kita juga ada survei-survei ya. Kalau survei itu kita sifatnya sampel ya. Jadi untuk yang sifatnya sensus kita ada 3 kegiatan ini Mbak Kalista. Ada sensus penduduk, ada juga sensus pertanian dan sensus ekonomi. Ya, jadi sensus penduduk itu yang berakhiran dengan angka 0, beberapa publikasi yang dihasilkan, data jumlah penduduk ya, kemudian juga bagaimana penduduk menurut kelompok umur misalnya, terus penduduk menurut jenis kelamin ya. Terus kemudian dari data sensus pertanian, kalau sensus penduduk itu kita kumpulkan di tahun yang berakhiran dengan angka 0. Kemudian ada sensus pertanian, itu BPS melaksanakan tugas di setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3. Jadi kalau sensus pertanian itu khusus kita menghasilkan publikasi-publikasi yang terkait dengan kegiatan di sektor pertanian. Berapa jumlah petani misalnya yang bergerak di usaha padi, palawija, atau di kegiatan horti, atau di peternakan, perikanan gitu ya. Kemudian berapa yang bergerak di sektor kehutanan, ini semuanya terkait dengan kegiatan di pertanian. Kemudian kita ada lagi satu adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu kegiatan yang berakhiran dengan angka 6. Jadi ini tahun depan Mbak Kalista, jadi tepat ini kita hari ini juga sekalian sosialisasi terkait dengan kegiatan sensus ekonomi. Jadi tahun depan nih kita ada sensus ekonomi Mbak, SE 2026. Nah itu sensus ekonomi kita menghasilkan berbagai indikator ya. Jadi publikasinya nanti indikatornya mulai dari ekonomi digital, kita akan memotret kegiatan di ekonomi digital. Karena kita tahu 1 dekade ini, 2 dekade inilah, dari 2 dekade ini kita melihat betapa perkembangan ekonomi kita di digital sangat luar biasa nih. Jadi transaksi digital, jual beli online gitu ya. Bahkan ada judol, ada pinjol kan online juga. Jadi tapi itu nggak kita cakup nanti. Yang kita cakup adalah kegiatan-kegiatan yang yang legal, legal. Jadi jual beli online. Kemudian ada game online yang dia menghasilkan cuan yang tidak sedikit gitu ya, diresmikan. Terus kemudian transaksi online dari kris dan lain-lain itu ada. Kemudian juga ekonomi lingkungan ya, bagaimana perhatian kita terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang sekaligus memperhatikan keberlangsungan lingkungan kita untuk masa depan anak cucu kita ke depan, gitu juga itu menjadi perhatian kita. Terus tentunya ada ekonomi kreatif ya. Jadi kita saksikan sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang merubah sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang lebih mempunyai nilai jual lebih tinggi gitu ya, dengan kreativitas anak-anak muda kita sekarang berkreasi sehingga produk-produk yang dulunya mungkin biasa-biasa saja gitu menjadi produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Misalnya kalau dulu singkong itu kan ya direbus kita makan jadi ya, sekarang ada singkong keju, ada singkong coklat keju, macam-macam gitu ya. Nah itu sebuah produk yang penuh dengan kreativitas dan inovasi tentunya. Kemudian juga ada bagaimana struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir. Kita akan melihat perubahan ya dari kegiatan ekonomi di 10 tahun terakhir ini lebih ke arah mana gitu ya. Terus kemudian juga karakteristik usaha ya, terus skala usaha juga.
Jadi itu beberapa yang kita hasilkan. Untuk publikasinya banyak Mbak. Jadi terkait dengan kependudukan tadi, kita ada publikasi terkait dengan kependudukan. Kemudian di ekonomi kita ada pertumbuhan ekonomi, ada PDRB, ada Gini rasio. Kemudian ada juga pengeluaran per kapita rumah tangga misalnya. Jadi banyak nanti untuk akses teman-teman semuanya jika ingin membutuhkan data-data yang kita hasilkan, itu publikasinya sudah kita share di website BPS Kabupaten Magelang maupun website BPS RI, BPS Jawa Tengah juga ada. Jadi kalau untuk Magelang itu di Magelang Cup BPS.go.id, kalau di Provinsi Jawa Tengah itu BPS Jateng.go.id ya. Terus kemudian juga di BPS Pusat atau BPS RI itu ada bps.go.id. Dia nanti bisa dilihat. Kita bisa buka sekali aja sih. Bisa kita buka di bps.go.id, nanti kita tinggal searching mau di provinsi mana kita mau cari data, kemudian kabupaten mana itu sudah kita siapkan di sana semua tuh publikasinya. Baik publikasi maupun berita resmi statistik ataupun kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Baik. Kita masuk ke data yang paling banyak dicari nih, Pak Kus. Dari data penduduk. Ini mengingat seluruh aktivitas masyarakat itu kan berhubungan dengan jumlah penduduk. Nah, mengapa nih data jumlah penduduk di Magelang ini bisa menjadi pertimbangan krusial mungkin bagi seorang pengusaha ataupun investor juga, Bapak? Monggo. Ya, jadi ini kita ingin mendekatkan ya istilahnya data kita ini kan kita semua banyak ya data yang kita hasilkan. Sebenarnya dari data penduduk saja ya, kita jika tahu jumlah penduduk di suatu wilayah, biasanya kan pengusaha itu pengen mengembangkan usaha gitu ya, ekspansi usaha, dia akan mengeluarkan sebuah produk, dia harus tahu dulu dong pangsa pasarnya. Ya, itu hampir di semua perusahaan yang besar-besar gitu ya, biasanya sebelum mereka mendirikan cabang atau apa, biasanya datang dulu ke BPS sih. Tapi sekarang jarang ya, sekarang jarang datang, tapi mereka bisa akses secara online kan. Jadi mereka walaupun tidak datang secara offline ke kantor BPS, tetapi mereka bisa mengambil data secara online, dan itu menjadi dasar mereka apakah suatu usaha itu layak didirikan di suatu kabupaten atau di suatu provinsi dengan melihat jumlah penduduk. Nah, kemudian juga jenis kelamin gitu ya. Kita melihat jenis kelamin yang perempuan berapa, laki-laki berapa. Terus dari kelompok umur ada berapa Gen Z sih yang produknya misalnya mengarah ke Gen Z atau ke gen milenial atau ke kolonial gitu kan. Nah, itu produk-produk itu harus memperhatikan itu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan sebuah produk ternyata nggak ada yang beli gitu, nggak ada yang mengkonsumsi barang itu. Termasuk mungkin kita juga misalnya nih untuk produksi susu bagi balita misalnya ya, kita juga harus tahu tuh pengusaha berapa sih jumlah balita anak kelompok umur 0 sampai 4 tahun atau 0 sampai 5 tahun gitu ya. Kalau mereka tahu itu, mereka bisa tuh mengeluarkan produk, oh berarti sekian produk yang harus kita edarkan taruhlah di Magelang misalnya gitu ya. Kalau kita edarkan lebih dari itu pasti nggak ada yang beli. Tapi kalau kita edarkan kurang pasti akan banyak yang tidak mendapatkan barang itu misalnya gitu. Jadi banyak yang bisa kita analisis dari data sensus penduduk misalnya, dengan kita mengetahui jumlah penduduk menurut usia, menurut pendidikan juga Mbak. Jadi di dalam hasil dari sensus penduduk itu juga ada penduduk menurut usia, menurut pendidikannya. Nah, itu kan nanti bisa ke pangsa pasar. Berapa usia anak sekolah yang TK, yang SD, terus kemudian berapa yang SMP, berapa yang SMA, itu kan itu bisa melihat untuk pangsa pasar. Oh, berarti kita mau mengeluarkan produk sepatu misalnya atau produk baju seragam, berapa sih stok yang harus mereka punya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak SMA misalnya gitu. Jadi banyak biasanya pengusaha sudah punya divisi khusus yang bertugas menganalisis itu dari data-data yang kita hasilkan gitu, Mbak. Ini juga sebenarnya bisa dipakai sih oleh masyarakat awam juga. Kalau pengen mengembangkan usaha, aku tak coba ngelihat dari data statistik kira-kira relate nggak dengan usaha yang mau kita lakukan. Insya Allah itu sangat kita bisa lebih memprediksi lebih akurat sih, saya pikir gitu. Kalau yang dicari
mungkin investor atau warga Kabupaten Magelang, ini yang paling banyak dicari apa? Boleh Pak Wahyu? Monggo, Pak. Terima kasih. Sejauh ini ya Pak ya. Oh iya, Gini, jadi kita punya web BPS ya, magelangcup.bps.go.id seperti itu. Nah di web itu memang yang paling banyak dicari tentu saja adalah data penduduk, karena Oke. segala elemen kebutuhan kita itu berpatokan pada jumlah penduduk, karena kan segala kepentingan baik itu pemerintah, kepentingan peneliti maupun masyarakat itu semua akan bergantung pada jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kalau tadi dijelaskan Pak Kepala mengenai seolah kepentingan seorang investor atau pengusaha mempertimbangkan jumlah penduduk itu baik dari sisi strukturnya, jenis kelaminnya, kelompok umur dan seterusnya, itu semua pengaruh terhadap pola-pola yang nanti ujungnya konsumsinya, konsumsi calon masyarakat yang akan jadi calon pangsa pasar dari usaha yang akan didirikan tersebut. Oke. Itu. Jadi sebenarnya yang ingin kami sampaikan ke masyarakat adalah kami itu punya data banyak, gitu. Digunakanlah ini sebagai bentuk dari menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan seperti itu. Memang kita perlu proses ya, literasi masyarakat agar lebih, istilahnya kalau kita sampaikan tuh lebih melek statistik, menggunakan statistik sebagai dasar untuk kehidupan berikutnya. Saya kira itu. Oke, Pak Wahyu, selain jumlah kategori data penduduk seperti kelompok umur juga, ini mempengaruhi pola konsumsi. Terus kalau kita punya data bahwa kelompok umur terbesar di suatu wilayah adalah remaja, ini apa artinya bagi perencanaan pendidikan, ketenagakerjaan atau kebutuhan spesifik di wilayah tersebut ini Bapak? Oke, jadi begini, usia remaja itu mungkin usia SMP, SMA gitu ya. Ya. Nah dari kelompok-kelompok itu kan berarti masuk kelompok umur. Nah kelompok umur tersebut biasanya memiliki pola konsumsi suka jajan produk-produk tertentu, misalkan untuk dari sisi pakaian, konsumsi pakaian juga produk-produk tertentu seperti itu. Nah yang paling penting sebenarnya ini terutama untuk pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena usia-usia di suatu daerah dengan usia-usia remaja, usia-usia tertentu, maka yang paling penting adalah persiapan sarana dan prasarana pendidikan di situ. Bagaimana kebutuhan sekolahnya dan bagaimana nanti transportasi untuk struktur pendidikannya tersebut. Okay. Kemudian daripada itu kita juga harus mempertimbangkan persiapan. Kita kan tidak mungkin ya dalam sebuah perencanaan pembangunan hanya 1-2 tahun. Kita mempersiapkan juga, wah nanti 5 tahun lagi berarti kelompok umur ini yang remaja ini sudah memerlukan lapangan pekerjaan seperti itu. Nah itu menjadi bahan-bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pemerintah pusat maupun daerah untuk mendirikan mungkin suatu insentif kepada para usahawan atau investor untuk bisa mendirikan usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Waduh, seru sekali perbincangan kita kali ini ya Bapak. Tapi kita break sejenak. Oke. Dan buat Anda sahabat Milang yang pengen bergabung bersama kami, kali ini Kalista Apsari bersama dengan Bapak Kus dan juga Bapak Wahyu yang menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah Spesial. Kali ini program kerjasama dengan BPS Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, statistik dalam kehidupan sehari-hari. Kalista bersama narasumber akan hadir saat lagi. So pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku.
Pak, Iya, itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya, Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak, Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya, Pak. Jadi, Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat tondo, Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Upsering kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan BPS Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, statistik dalam kehidupan sehari-hari. Dan Kalista masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Kusaryono SST MSI, Kepala BPS Kabupaten Magelang, dan juga Bapak Wahyu Heri Wibowo SSTME, Ketua Tim Analis BPS Kabupaten Magelang. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bergabung, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan acara ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Pak Kus dan Pak Wahyu masih semangat dong? Iya, semangat. Oke, baik. Bapak, kegiatan BPS yang menyangkut statistik dalam kehidupan sehari-hari kali ini, program terdekatnya tuh apa sih Bapak? Terus untuk biar warga ini juga tahu akan manfaat dari statistik dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, ya Mbak Karsa, kalau terkait dengan kegiatan sih yang terdekat adalah kita nanti ada sensus ekonomi tadi ya. Jadi sensus ekonomi di tahun 2026. Cuman untuk terkait dengan program kita, jadi ini memang kita ingin menjadikan data itu apa yang lebih dikenal oleh masyarakat, dan data tidak hanya sekedar angka-angka ya Mbak. Jadi ini kita terus lakukan literasi kepada masyarakat bagaimana data itu bisa lebih bermakna dan tentunya berdampak ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Jadi ibarat kata bahwa data itu kalau di ruang gelap, di malam yang gelap tidak ada cahaya, jadi harapannya data bisa menjadi cahaya gitu ya Mbak. Itu agak puitis sedikit ya. Jadi Gak apa-apa, Bapak. data itu sebagai cahaya di ruang yang gelap gitu ya. Jadi sebagai untuk menuntun kita ke jalan pintu keluar kemana-mana gitu ya. Terus di samping itu juga jadi data itu menjadi penunjuk gitu ya, menjadi penunjuk bagi siapapun, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat umum, dunia usaha dan lain-lain, itu bahwa dengan data itulah mendrive setiap langkah apa yang akan kita lakukan. Di sisi lain juga data juga menjadi cermin gitu ya. Jadi kalau namanya cermin kan berarti memantul ya, apa yang ada di cermin itulah kita gitu. Jadi dengan data itu harapannya adalah data itu sesuai dengan
dunia nyata. Jadi data-data yang dikumpulkan ya baik oleh BPS maupun dari lembaga, instansi ataupun oleh masyarakat umum lainnya gitu ya. Jadi harapannya data itu ya real, bahwa itu data sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi. Jadi ini juga sekaligus mengcounter ini kan katanya istilahnya fitnah akhir zaman gitu ya Mbak. Jadi banyak data berseliweran di dunia maya, kita nggak tahu kebenarannya gitu. Nah, sehingga masyarakat cenderung cepat bereaksi gitu ya Mbak, cepat bereaksi dengan data-data yang sebenarnya belum terbukti kebenarannya, tapi karena tidak tabayun gitu ya, tidak klarifikasi dulu, sehingga reaksinya luar biasa. Begitu sudah terjadi baru ternyata enggak gitu kan. Ya kayak kemarin lah kejadian DPR itu ya, setelah diklarifikasi ternyata enggak seperti itu kejadiannya misalnya gitulah. Itu bahayanya data yang tidak kita klarifikasi kebenarannya seperti itu. Jadi ini juga salah satu cara kita sebagai pemerintah, kita BPS bagian dari pemerintah untuk selalu meliterasi masyarakat betapa pentingnya data itu dalam mengambil setiap langkah maupun kebijakan. Itu jadi cermin, kemudian juga data juga menjadi potret kita gitu ya, bagaimana pemerintah sudah melaksanakan berbagai program, mungkin masyarakat juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan lah. BPS bertugas memotret bener nggak kondisinya sesuai dengan potret yang kita sajikan tadi gitu. Lah tentu harapannya adalah potret itu ya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Jadi potret itu agar ya BPS selalu berupaya terus Mbak Karissa dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, perkembangan zaman, proses transformasi digital yang luar biasa, tentu agar potret kita itu akurat gitu ya, dan diakui kebenarannya, tentu kita juga harus meningkatkan kualitas cara kita memotret, kualitas alatnya gitu ya, alat untuk memotretnya ya. Kita punya untuk wawancara dulu kita pakai kertas, sekarang kita sudah pakai fasih, pakai HP ya. Jadi aplikasi CEPI namanya. Jadi Computer Assisted Personal Interviewer, jadi kita sudah wawancara dengan HP gitu kan. Nah, jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman, bagaimana proses-proses itu kita lakukan semata untuk menjamin bahwa data yang kita hasilkan memang sesuai dengan kondisi real yang ada di masyarakat gitu. Jadi ada juga orang bijak menyatakan bahwa orang yang paham akan data itu cenderung lebih bijak gitu ya. Lebih bijak, tidak gerusa-gerusu, tidak kagetan, tidak gumunan gitu ya. Karena kenapa bisa dibilang lebih bijak? Karena data-data tadi itu kan, data itu kan kalau hanya sekedar data angka tok itu kan belum bunyi ya. Kita tahu Mbak Karissa tingginya berapa Mbak? 160 taruhlah. Ya udah selesai gitu kan. Cuman begitu dia dibandingkan dengan data-data yang lain, kalau 160 untuk ukuran Indonesia perempuan berarti termasuk tingginya sedang misalnya gitu ya. Itu kan ada informasi, sudah menjadi sebuah informasi. Jadi dari data-data itu nanti dikumpulkan menjadi sebuah informasi yang banyak tadi ya, kemudian kan menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya. Kan dibukukan ya, kayak misalnya kita tahu ada ilmu titan di Jawa ya. Ada ilmu titan, lahirnya watane itu lagi, nanti kan dibikin primbon itu Mbak. Dibukukan kan. Dengan orang baca primbon, orang menjadi wise kan, lebih bijak kepada saat rayanto nduk kowe nek nikah tanggal sakmene iku tiba geblake mbahmu misalnya gitu kan. Secara nggak ketemu misalnya gitu lah. Itu gambarannya adalah bahwa begitu data itu menjadi sebuah informasi menjadi sebuah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan orang yang banyak ilmu pengetahuannya otomatis akan menjadi lebih bijak gitu. Harapannya seperti itu. Nah, ini mengapa menjadi penting kita untuk selalu terus-menerus melakukan literasi kepada masyarakat agar data-data kita yang kita hasilkan dengan biaya yang tidak sedikit Mbak. Terus terang bahwa pada saat kita ke lapangan kita butuh petugas yang sangat banyak. Itu harus diberikan honor gitu ya, harus dilatih, pelatihannya harus di tempat yang layak ya. Itu semuanya butuh biaya. Lah harapannya data yang kita hasilkan bukan hanya menjadi milik BPS, tapi juga dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bapak Wahyu, monggo. Jadi gini ya, jadi intinya BPS kita itu dari hasil sensus, dari hasil survei
kita memiliki data-data. Data-data kita publikasi. Nah, yang paling umum dicari atau paling umum kita masyarakat, hampir semua masyarakat tahu adalah namanya Magelang dalam angka. Itu kalau dulu kita bentuknya fisik ya, bentuk buku publikasi. Nah, untuk yang sekarang kita bisa akses melalui web, kita bisa download dan gratis. Dan di situ itu banyak sekali data-data. Data itu ada yang dari survei, ada yang dari registrasi ataupun pengumpulan dari dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, dinas perdagangan, nah seperti itu kita kompilasi. Nah, hasil kompilasi itu kami harapkan itu masyarakat lebih jeli dan lebih bisa memanfaatkan tersebut. Jadi kan manfaat BPS, manfaat data yang dihasilkan BPS itu menjadi lebih langsung terasa ke masyarakat. Nah, melalui literasi ini kami harapkan masyarakat lebih sadar, lebih melek statistik sehingga data-data yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu. Oke, Magelang ini kan juga punya magnet pariwisata yang luar biasa ya Bapak, yaitu Borobudur yang menarik bagi wisatawan asing. Nah, bagaimana nih data pariwisata ini bisa menjadi dimanfaatkan kita untuk membuka lapangan kerja baru dan juga menyiapkan diri mungkin, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Kalista. Jadi untuk data pariwisata ya, jadi ini kan selama ini kita hanya melihat bahwa pariwisata punya potensi yang sangat luar biasa ya. Nah, itu data-data itu kita kumpulkan di dalam PDRB kita. Jadi PDRB kita itu kan ada 17 sektor ya, 17 kategori gitu ya. Memang penopang utama di pertumbuhan ekonomi kita atau di PDRB kita itu masih di industri dan kemudian pertanian ya. Kemudian di perdagangan dan baru ke jasa-jasa gitu ya Mas. Nanti Mas Wahyu ini memang pas ini Mbak, jadi Mas Wahyu memang yang biasa menghitung data PDRB. Jadi berapa sih peran sektor pariwisata ya. Kita melihatnya adalah pariwisata kayaknya Borobudur punya peran lebih nih lah. Kita coba potret dengan data PDRB kita, sebenarnya berapa sih peran pariwisata di Kabupaten Magelang ini, apakah signifikan? Tapi kalau melihat dari data kita memang kita masih peran dari sektor industri yang masih lebih tinggi Mbak, jadi sekitar 24%, kemudian di sektor pertanian sekitar 19% gitu, nah baru sektor-sektor lain mengikuti. Nah, nanti untuk lebih detailnya dari kita juga ada survei pariwisata gitu ya. Kita juga kemarin sempat berkunjung ke Borobudur juga. Kita juga in-depth study ke wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Borobudur gitu ya. Kita tanyakan mereka berkunjung berapa hari ke Borobudur, sebelum ke Borobudur dia kemana gitu kan. Setelah ke Borobudur mau destinasinya kemana lagi gitu kan, terus transportasinya apa ke sini, itu semua kita kumpulkan datanya lah. Dari situ nanti masyarakat bisa melihat sih di web kita juga potensi pariwisata kita sebenarnya seperti apa sih, apakah masih bisa dikembangkan dengan melihat data yang ada. Dan tentunya nanti juga harus digabung informasinya ya, kita kolaborasi koordinasi dengan dinas pariwisata kita yang ada di sini, apa upaya yang telah dilakukan, terus kemudian juga selain Borobudur apa sih yang menopang ya pariwisata di sekitar Borobudur itu Mbak. Jadi mungkin potensi-potensi di sekitar Borobudur itu melihat peluang dari kita, kayaknya nih Borobudur sudah mulai bangkit lagi ya Mbak ya. Yang kemarin dulu kan katanya kalau naik itu harus 750.000 gitu kan, hampir nggak ada yang pengunjung yang ke sana. Ternyata kemarin pas kita ke sana juga informasinya adalah cukup dengan 120.000 itu sudah bisa akses ke atas. Dan itu per jam ya. Jadi memang kunjungnya dibatasi. Jadi kalau misal kita mulai jam 9 gitu ya, itu nanti jam 10 selesai turun, nanti gantian lagi yang trip berikutnya mungkin jam 10 sampai jam 11, sampai 10 sampai 12, nanti sampai jam 5 sore mereka sudah harus turun selesai kunjungan ke Borobudur. Lah itu adalah salah satu trik dari TBB gitu untuk meningkatkan kunjungan pariwisata ke Borobudur kembali setelah kemarin ada Covid, terus kemudian ada larangan untuk bisa naik ke atas yang harus berbayar sampai lebih dari 700 ribuan itu gitu ya. Nah, itu salah satu trik. Yang kemarin juga kita sempat wawancara bahwa ternyata taruh di Borobudur itu wisatawannya itu cenderung memang dari Jogja Mbak. Gitu ya, dari Jogja, bukan memang tujuan terakhirnya di Borobudur, enggak. Jadi memang travel agennya dari Jogja,
Borobudur menjadi salah satu destinasinya gitu kan. Memang bisa kita tangkap sih peluangnya, walaupun mungkin kecil ya peluang untuk pengembangan usaha di sekitar Borobudurnya, nggak seperti dulu mungkin, nggak seperti dulu. Memang baru mulai bangkit kembali. Mudah-mudahan ke depan ini dengan banyaknya event yang diadakan, juga dari data-data kita ini kita potret, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi dasar juga bagaimana mengembangkan potensi pariwisata yang tidak hanya Borobudur sebenarnya, banyak potensi lain dari alam kita yang luar biasa. Ya, dari keindahan alam, dari pegunungan-pegunungan kita itu juga sebenarnya bisa potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, baik. Pak Wahyu boleh menambahkan tadi yang belum dijelaskan Bapak? Oke, jadi kita punya data, kita kategorikan 2 ya. Namanya wisatawan Nusantara lokal, jadi antar kabupaten, luar provinsi kita sebut WISNUS, wisatawan Nusantara, juga wisatawan asing. Nah, untuk wisatawan asing memang Borobudur ini kayaknya untuk Jawa Tengah juara lah dibanding destinasi-destinasi Jawa Tengah di kabupaten lain seperti itu. Nah, untuk yang wisatawan Nusantara perlu diketahui bahwa Kabupaten Magelang, pengunjung wisatawan Nusantara lokal ya, orang Indonesia yang berkunjung ke Magelang itu ranking 2 se Jawa Tengah. Kita kalah mungkin dari kalau nggak salah Banyumas seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tidak bisa dipungkiri baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing itu pasti datang nggak jauh-jauh ke Borobudur seperti itu. Nah, sekitar kalau bulanan itu memang fluktuatif ya, kadang 400.000, kadang 500.000. Pernah kalau untuk peak season kayak liburan mungkin bisa sampai 700.000. Nah, seperti itu. Nah, diharapkan Borobudur ini menjadi motor ekonomi di sekitarnya seperti itu. Kita tahu bahwa dengan ada Borobudur itu otomatis biasanya diikuti oleh usaha-usaha lain yang akan ikut bergerak. Kita sebut mungkin istilahnya kita di sini multiplier effect. Jadi efek domino. Jadi ada ini akomodasi menginap, butuhnya konsumsi F&B ya, restoran dan sebagainya. Kemudian tidak luput juga biasanya nanti ujung-ujungnya ke keliling kota, jalan-jalan. Keliling kota dan apa istilahnya itu oleh-oleh. Nah, dari pengunjungan Borobudur, wisatawan Borobudur ini akan ada efek-efek berantai berikutnya yang ikut mendorong perekonomian Magelang. Saya kira seperti itu. Makanya Magelang ini betul-betul dapat berkah luar biasa, mendapat warisan dari nenek moyang kita punya dari Borobudur. Jadi ya manfaatkan dan lestarikan sebaik-baiknya. Oke, baik. Oke, Pak Wahyu dan Pak Kus, kita beralih ke WA yang sudah bergabung kali ini yang bertanya. Ada dari Agus. Mohon izin Bapak untuk menanyakan apakah data-data yang dihasilkan dari BPS itu bisa diintervensi oleh pemerintah. Salah satunya contoh tentang data kemiskinan dan data pengangguran yang mungkin rentan untuk dimanipulatif untuk mendongkrak keberhasilan dalam era pemerintahan tertentu. Mohon penjelasannya Bapak. Ya, terima kasih Mbak Kalista, ini pertanyaan sangat bagus ya. Dan itu yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang, bahwa kan dulunya asal Bapak senang gitu ya Mbak ya. Tapi ini insya Allah kemarin dari Pak Wakil Kepala BPS dan Bu Kepala BPS langsung menyampaikan bahwa sekarang kan BPS itu sudah ini Mbak, jadi naik level gitu ya, sedikit naik level, sudah setara kementerian. Jadi setiap rapat-rapat kabinet itu BPS, Ibu Kepala dan Bapak Wakil Kepala itu selalu dilibatkan dalam rapat-rapat kabinet untuk bantuan kebijakan pemerintah. Banyak ya kemarin terkait dengan penentuan sekolah rakyat, MBG, perumahan rakyat, segala macam yang terkait dengan DTSEN misalnya itu BPS selalu dilibatkan. Dan ini cerita langsung dari Pak Waka kita bahwa Pak Prabowo atau Pak Presiden itu sudah menjamin bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi data-data yang dihasilkan oleh BPS. Jadi BPS harus tetap independen. Itu instruksi langsung dari Bapak Presiden kita. Itu jaminan bagi kita. Kemudian di level pemerintah daerah pun, di provinsi dan di pemerintah daerah kabupaten maupun kota itu juga Pak Bupati, Pak Gubernur juga selalu menyampaikan kepada kita pun selalu menyampaikan, dan mereka paham bahwa BPS itu independen, ya, jadi sebagai instansi vertikal yang independen. Dan
selalu kita sampaikan bahwa jaminan kita adalah data yang berkualitas. Data berkualitas itu harus terhindar, harus bersih dari semua intervensi gitu. Jadi tadi yang kita sampaikan di awal bahwa bagaimana kita ingin selalu kita tingkatkan kualitas data kita dengan cara kita memotret, dengan SDM kita yang memotret, kemudian dengan alat yang kita tingkatkan, kalau di istilah di kamera kan resolusinya, diafragmanya segala macam itu ya, ibarat kata seperti itu. Jadi kita, karena apa Mbak, begitu kita bermain-main dengan data, apalagi ini data official statistik gitu ya, itu dampaknya tidak hanya untuk sekelompok masyarakat kita, tetapi seluruh Indonesia gitu kan Mbak. Dan itu juga berdampak ke internasional, karena data yang kita kumpulkan itu adalah metodologinya terstandarisasi secara dari UN Mbak. Jadi United Nations itu setiap kita ada sensus harus rekomendasi dari PBB gitu ya. Kita ada sensus pertanian, ada sensus ekonomi, ada sensus penduduk gitu kan. Kita memang kenapa BPS diberikan tugas, karena memang data-data kita itu harus terbandingkan antar wilayah Mbak. Harus terbandingkan antar negara, dan secara metodologi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada 10 prinsip statistik itu harus terpenuhi. Kemudian dari prinsip kualitas data juga harus terpenuhi. Jadi banyak hal yang meliputi bagaimana data itu bisa dikumpulkan. Jadi data statistik ya Mbak ya. Kalau data banyak kan, ya kan data banyak. Tapi yang namanya data statistik itu sangat dijaga. Jadi terkait dengan pengangguran, insya Allah kita mengumpulkan memang dari survei ya. Dari survei itu mungkin orang kok cuma dari survei bisa menyimpulkan kondisi tenaga kerjaan Indonesia gitu ya. Ya karena apa? Survei itu kan harus baik ya. Surveinya harus sampel yang baik itu ya, survei itu kan dari sampel gitu ya. Jadi sampelnya itu memang sampel yang secara kaidah statistik memang mewakili populasi gitu Mbak. Jadi setiap populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel di dalam survei kita. Jadi di titik manapun itu kita pilih ya kesimpulannya akan cenderung sama gitu. Sama dengan kemiskinan juga gitu. Kita juga melaksanakan survei sosial ekonomi nasional itu juga kok dengan sampel yang sedikit, yang dengan perbandingan dengan taruhlah 300.000 penduduk gitu ya, kita survei dari jumlah kita 287 juta penduduk gitu ya, kok bisa menyimpulkan seperti itu? Karena apa? Sampel-sampel tadi dipilih sudah berdasarkan kaidah-kaidah statistik. Di titik manapun kita pilih itu sampelnya akan memberikan hasil kesimpulan yang sama gitu. Jadi itu untuk menjaga agar data kita tidak terintervensi, tentu kita juga selalu sampaikan ke pegawai-pegawai kita, petugas-petugas kita yang di lapangan gitu, bahwa untuk selalu profesional, terus kemudian juga integritinya Pak, jadi selalu berintegritas dan tentunya amanah, bahwa tanggung jawab kita nggak hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk masyarakat yang lebih luas, bahwa begitu salah data yang kita sampaikan, kebijakan pemerintah akan salah, tentu biaya yang dibutuhkan akan sangat luar biasa besar yang akan terbuang gitu jika seluruh kebijakan, perencanaan pembangunan, evaluasi monitoringnya tidak berdasarkan data yang tepat, yang akurat, yang tidak ada intervensi di dalamnya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agus ya. Ya, terima kasih Mas Agus ini. Ada juga Mas Fahmi ini. Bapak, survei-survei tersebut kan dilakukan dari pegawai BPS atau pihak lain, Pak? Kalau pihak lain buka lowongan nggak, Pak? Terus bisa di mana nih pantaunya? Apalagi yang terdekat ada sensus 2026 ya, Bapak. Monggo. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita itu sekarang hampir sebagian besar untuk kegiatan yang di lapangan itu kita sudah serahkan kepada mitra. Jadi mitra statistik yang tentunya sudah kita latih Mbak. Kita latih, terus kita kawal pada saat pelaksanaannya gitu ya. Ada penjaminan kualitasnya, ada quality gate-nya, ada supervisinya segala macam. Di dalam prosesnya pun juga melalui proses yang sangat panjang sehingga keluar data yang benar-benar sudah clear, data yang berkualitas tadi. Ya, jadi untuk perekrutan mitra, jadi nanti tahun depan kita tahun 2026 akan ada sensus ekonomi. Ini memang belum ada pengumuman resmi dari BPS RI karena kita vertikal ya Mbak. Karena kita instansi vertikal, insya Allah nanti itu akan kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat untuk pengumumannya. Ya ini aja, ngulik-ngulik aja di web BPS ya. Jadi magelangkap.bps.go.id nanti tahun 2026 akan kita share
untuk kebutuhan petugas sensus ekonomi kita ada berapa nantinya. Nah, nanti kita akan buka peluang kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi mitra kita, ya, mitra statistik. Tapi ingat bahwa harapan kita sih tidak hanya sekedar karena ada honornya gitu ya Mbak ya. Memang itu tujuan akhir itu ya. Misalnya ngapain kerja capek-capek nggak ada sesuatu, tapi harapannya bahwa nanti kita bekerja sepenuh hati gitu. Kita harapannya kepada teman-teman bahwa kita juga akan dapat banyak pengalaman yang luar biasa Mbak. Jadi cerita dari teman-teman mitra kita yang sampai saat ini masih betah bergabung dengan BPS karena banyak sekali cerita yang bisa mereka ukir gitu pada saat mereka ke lapangan. Banyak cerita-cerita, banyak bahkan ada yang berjodoh gitu Mbak ya, banyak antar mitra berjodoh, mitra dengan responden berjodoh gitu ya. Istilahnya itu apa ya, bonus lah ya, bonus. Tapi intinya bahwa nanti mereka juga harus mengikuti alur yang BPS tetapkan gitu, bahwa tujuan kita adalah menghasilkan data yang berkualitas itu tetap menjadi kunci utamanya. Perkara nanti dapat bonus, honor dan lain-lain itu adalah ya namanya kita bekerja pasti ada sesuatu gitu Mbak. Ya, tapi intinya adalah bahwa teman-teman nanti kalau bergabung ya harus siap gitu bahwa kita akan ke lapangan. Taruhlah misalnya jadwalnya 1 bulan full gitu ya. Ya 1 bulan tuh harus komitmen mereka. Begitu sudah bergabung ya harus mengikuti cara-cara BPS gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi. Oke, Bapak, Pak Kus dan juga Pak Wahyu, kegiatan BPS biar masyarakat tahu atau sosialisasi terdekat ini apakah akan diadakan Bapak? Yang kegiatan literasi gitu ya. Iya. Ya, jadi untuk ke depan nih, jadi ini bulan-bulan ini memang kita kemarin kita di Ratek Sasri Jakarta itu memang dihimbau gitu ya, dihimbau oleh BPS untuk kita lebih gencar ya melakukan literasi, karena kemarin mungkin kejadian beberapa waktu yang lalu Mbak, kita sudah rilis angka pertumbuhan ekonomi yang 5,12, kemudian angka turunnya angka kemiskinan segala macam, itu kan banyak mendapat kritikan dari lembaga-lembaga gitu ya, lembaga-lembaga peneliti yang lain, bahwa data BPS dirasakan tidak tepat gitu, tidak akurat. Nah, ternyata memang ada perbedaan cara membaca data oleh masyarakat gitu ya. Dengan kita lah, otomatis karena data itu yang menghasilkan kita harus berkewajiban untuk bisa memberikan pemahaman bagaimana memahami data itu secara komprehensif gitu. Ya, jadi ibarat kata kalau orang buta disuruh menebak bentuk gajah seperti apa nih ya, ada 6 orang buta gitu ya, begitu dia pegang buntutnya, wah gajah itu kurus gitu kan, begitu megang kakinya, ternyata gajah itu bentuknya lurus kayak gini ya gitu ya. Begitu dia megang belalainya, oh ternyata gajah itu bentuknya melengkung gitu kan. Nah, harapannya masyarakat bisa melihat data itu secara komprehensif Mbak, dari berbagai sisi gitu. Nah, untuk itu beberapa kegiatan sudah kita rancang. Insya Allah nanti ke depan ini, minggu depan kita ada literasi ke teman-teman kita di SMA 1 Mundilan gitu ya. Mungkin kita sebut nggak apa ya, kita ke teman-teman di SMA agar mereka bisa lebih dini gitu ya, paham terhadap data dan lebih care gitu ya, tidak menjadi momok gitu, karena selama ini kan pelajaran statistik kayak menjadi momok gitu ya. Terus kemudian kalau mereka paham data, peluang-peluang apa saja sih yang bisa nanti mereka dapatkan setelah lulus gitu ya. Setelah lulus SMA nanti mereka mau daftar kemana, apakah ke statistik atau kemana, itu nanti mereka bisa punya gambaran lebih. Terus bagaimana menyikapi, kan sekarang yang lagi tren ini data science Mbak. Ya, ada data science kan, ada beberapa kampus yang sudah ada jurusan data science. Ternyata bahwa di perusahaan-perusahaan besar itu yang megang data itu bayarnya lebih tinggi loh Mbak. Jadi karena dia mengendalikan semua perusahaan kan, bagaimana lawan mainnya gitu ya, perusahaan lain ya, kalau dia megang data lebih dulu, dia bisa ekspansi. Kayak kemarin lah misalnya kayak Nokia, kenapa dia jatuh gitu ya? Karena dia kalah dengan produk lain yang sudah bisa menatap masa depan dengan data-data yang mereka sudah punya dulu kan. Mereka berinovasi dengan data-data itu, mereka bisa melihat tren ke depan akan seperti apa. Nah, itu dari situ data science sangat dibutuhkan. Terus kemudian kedepannya lagi kita juga akan sosialisasikan kegiatan-kegiatan statistik dan sensus ekonomi tentunya itu ke teman-teman di Pemda, juga kepada para pengusaha gitu yang ada di Kabupaten Magelang. Terus kemudian kita nanti juga akan ada fokus group discussion terkait dengan statistik sektoral Mbak.
Oke. Ya, sampai dengan akhir tahun ini nanti kita akan banyak sekali kegiatan yang sifatnya kita mengumpulkan teman-teman dari di luar BPS untuk kita melakukan literasi statistik gitu. Oke, baik. Oke, untuk yang terakhir nih, Pak Kus dan juga Pak Wahyu, harapannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang terkait dengan data yang dihasilkan oleh BPS ini, statistik dalam kehidupan sehari-hari. Monggo. Mas Wahyu dulu mungkin. Monggo. Iya. Terima kasih. Jadi gini, kami ingin mengajak semua masyarakat lebih meningkatkan literasi. Literasi itu kita memang ya, kita kalah dari negara-negara tetangga saja, kita kalah. Kita itu Indonesia itu sangat rendah minat untuk membaca. Nah, seperti itu. Nah, itu kita mulai tingkatkan, sama-sama kita tingkatkan literasi, apapun literasinya gitu. Apalagi ini literasi tentang statistik. Kenapa? Karena kedepannya itu segala sesuatu kehidupan di masa mendatang itu ditentukan oleh data-data yang pernah ada. Jadi sejarah bercerita untuk menentukan apa yang akan baiknya kita lakukan di masa mendatang. Seperti itu. Nah, BPS sendiri kita memiliki data-data yang sangat banyak dan itu bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya itu peneliti ataupun stakeholder pemerintah daerah atau pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Semua masyarakat bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mungkin masyarakat lebih selektif dalam memilih data atau sumber data, karena banyak sekarang seperti sampaikan Pak Kepala tadi, data-data yang berseliweran kadang-kadang tidak jelas seperti itu, tidak jelas dia itu sumbernya dari apa, metodologinya seperti apa. Nah, kita juga meningkatkan literasi tentang latar belakang penerbitan data itu, bagaimana instansi ataupun lembaga yang menerbitkannya, apakah dia itu dapat dipercaya atau mungkin istilahnya kita bilang ecek-ecek seperti itu. Kita perlu lebih banyak belajar di situ. Kemudian yang terakhir, BPS Kabupaten Magelang, izin Pak, kita memiliki sarana yang namanya literasi statistik. Kita punya lentera statistik kita sebutnya. Kita melayani konsultasi, baik konsultasi yang ngobrolin data, ngobrolin cara pengolahan data di Perpusda ya. Atau mungkin yang ngobrolin apa aja tentang statistikan, baik di itu level kabupaten, provinsi atau Indonesia. Bebas, kita bersiap melayani teman-teman dan masyarakat itu di Perpusda. Kita punya semacam meja gerai di Perpusda untuk dapat masyarakat bisa berkonsultasi tentang statistik. Masyarakat yang datang sih kebanyakan mahasiswa gitu. Nah, saya pikir masyarakat juga bisa ikut datang lah gitu, biar ramai dan juga menandakan bahwa setidaknya itu kita merasa bangga bahwa data kita tuh benar-benar dipakai sama masyarakat real seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik, dari Bapak Kus, monggo. Jadi ini kepada masyarakat semuanya bahwa kita BPS juga tidak menutup diri dari kritikan, dari saran masukan berbagai pihak gitu ya. Tetapi intinya bahwa BPS selaku lembaga negara yang bertugas mengumpulkan data-data statistik, jadi kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama. Jadi bahwa data mana lagi yang harus dipercaya kalau bukan data dari BPS, karena BPS insya Allah sudah bekerja sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan oleh United Nations gitu Mbak. Jadi data BPS lah yang data yang layak untuk dipercaya gitu sebagai official statistik. Tetapi kita tidak menutup diri dari kritikan, dari saran, masukan ya untuk perbaikan ke depan gitu ya. Karena memang pergerakan kehidupan kita itu kan sangat luar biasa, bertransformasi, perubahannya sangat masif gitu ya. Jadi tentu kritikan-kritikan itu untuk lebih meningkatkan kualitas data kita itu sangat kita terima tentunya. Terus kemudian yang kedua, kita terima kasih kepada pemerintah daerah tentunya yang sudah menggunakan data-data BPS ya, indikator-indikator yang dihasilkan oleh BPS untuk perencanaan, evaluasi maupun monitoring pembangunan, apalagi di era yang sekarang ini memang pimpinan daerah sangat konsen dengan data. Jadi ini eranya memang dari pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden juga intinya bahwa semua kegiatan pembangunan harus berdasarkan data. Itu tidak boleh kalau tidak berdasarkan data. Jadi database policy itu Mbak. Jadi data policy terintegrasi gitu. Jadi data policy integration gitu. Jadi data tidak berdiri sendiri, tidak berada di ruang tertutup. Jadi data itu harus bisa dimaknai oleh semua orang dan
Pesen juga ya, ini mumpung ini Mbak, saya Monggo, juga mau monggo, pesan silakan. sponsor. Jadi kita ada kegiatan sensus ekonomi di tahun 2026. Nanti kita akan memotret karakteristik usaha baik dari kendala dan prospek usaha gitu ya selama 10 tahun terakhir ini. Terus kemudian terkait dengan daya saing usaha gitu ya, kinerja maupun daya saing usaha perekonomian kita selama 10 tahun terakhir akan kita potret di tahun 2026 ini. Terus kemudian juga terkait dengan permodalan dan investasi ya. Terus juga terkait dengan strukturnya kita pengen tahu perbandingan kondisi ekonomi antar wilayah misalnya. Terus kemudian juga skala usaha, usaha kecil, mikro, menengah ya, sedang dan besar gitu. Terus kemudian juga terkait dengan lapangan usaha mana yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, sektor usaha mana yang menghasilkan output lebih besar gitu ya, nilai produksi lebih tinggi di mana gitu. Terus kemudian juga tentunya terkait benchmarking atau kita punya database ya, database kegiatan ekonomi kita untuk kegiatan survei-survei yang biasanya diselenggarakan oleh BPS maupun oleh lembaga-lembaga yang lain. Kita juga akan memotret nanti ekonomi digital ya, tadi ada ekonomi lingkungan dan ekonomi kreatif tentunya. Dan ini butuh dukungan dari seluruh pihak ya. Kita mohon dukungan baik dari pemerintah daerah, dari masyarakat di Kabupaten Magelang, juga di seluruh Indonesia tentunya, tapi khusus di Magelang ini masyarakat Kabupaten Magelang, pengusaha dan lain-lain, karena memang nanti sebagai respondennya adalah tentunya pelaku-pelaku usaha Mbak. Baik di toko-toko yang kecil-kecil, yang emperan, kaki lima, sampai pengusaha-pengusaha yang besar, industri yang besar, sampai hotel segala macam nanti akan kita laksanakan kegiatan sensus. Ya, begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kusaryono SST MSI selaku Kepala BPS Kabupaten Magelang dan juga Bapak Wahyu Heri Wibowo SST ME selaku Ketua Tim Analis BPS Kabupaten Magelang yang kali ini sudah rawuh di studio Radio Gemilang. Makasih, Mbak. Semoga informasinya bermanfaat bagi sahabat Gemilang, terutama warga Kabupaten Magelang. Sehat selalu Bapak, sukses selalu. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial program kerjasama dengan BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, kali ini membahas topik yang menarik, statistik dalam kehidupan sehari-hari. Kalista Hapsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ya, oke. Makasih Mbak. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.